Oke, teman-teman, selamat sore. Hari ini tadi Sima chat aku ya untuk perkuliahan diadakan secara online karena memang cuaca hari ini lumayan mengganggu ya aktivitas kita dan karena sinyal di kampus juga belum stabil, akhirnya aku rekam materinya supaya teman-teman dapat menyimak dengan lebih fokus nantinya. Oke, setelah materi ini aku akan berikan kuis sebagai latihan. Tapi tenang aja, kuisnya nggak akan pakai deadline yang seketat kalau di kelas ya. Aku akan memberikan waktu sampai malam nanti untuk mengerjakan, supaya teman-teman juga bisa latihan dalam menganalisis soal-soal terkait dengan hari ini. Oke, hari ini kita bicara tentang gangguan psikologis, terutama yang nantinya terkait di bidang gizi. Oke, yang pertama aku jelaskan dulu definisi gangguan mental atau gangguan psikologis. Kalau misalnya teman-teman lihat, ada beberapa poin di sana. Yang pertama, dia tuh muncul dalam diri seseorang disebabkan oleh stres personal atau disabilitas. Jadi bisa jadi gangguan itu muncul karena orang itu terus mengalami yang namanya stres, atau gangguan itu muncul karena suatu disabilitas, baik itu fisik maupun keterbatasan secara mental. Maksudnya apa? Bagi beberapa orang yang terlahir misalnya dengan keterbatasan fisik, lalu dia mengalami gangguan psikologis. Nah, itu yang dimaksud salah satunya dengan disebabkan oleh stres personal atau disabilitas itu. Bukan merupakan reaksi dari suatu peristiwa, makanya dalam memberikan diagnosis penegakan keputusan sebenarnya orang ini terkena gangguan apa, kita perlu pastikan bahwa ini sudah berlangsung dalam satu periode tertentu. Maksudnya dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, nggak bisa yang misalnya nih, oh teman-teman lemas banget 1-2 hari ini, terus tiba-tiba langsung didiagnosis kayaknya depresi nih. Nggak bisa kayak gitu juga. Karena apa? Berdasarkan kriterianya perlu waktu dan bukan merupakan reaksi dari suatu peristiwa. Atau misalnya habis ada kedukaan nih di rumah, tiba-tiba teman-teman sedih, sering nangis sendiri. Nah, bukan berarti teman-teman mengalami gangguan ya. Mungkin itu adalah proses dari kedukaan itu. Nah, jadi gangguan mental bukan merupakan reaksi dari suatu peristiwa. Dan ternyata bukan merupakan hasil dari penyimpangan sosial atau konflik dengan komunitas. Maksudnya gimana? Misalnya pada saat terjadi kerusuhan karena ada konflik, lalu ada orang-orang yang tiba-tiba kelakuannya berbeda nih, tiba-tiba jadi sangat agresif dalam menyerang orang lain. Nah, apakah dia mengalami gangguan mental? Nah, belum tentu, teman-teman. Bisa jadi orang tersebut pada saat itu memang sedang melawan atau menyelamatkan diri ya, sedang memberikan perlawanan supaya dia sendiri selamat. Jadi, gangguan mental memang sesuatu yang sifatnya cenderung menetap di diri seseorang baru bisa didiagnosis dan juga syarat-syarat tadi tetap berlaku. Entah itu memang disebabkan atau dipicu oleh stres, terus dia bukan merupakan reaksi dari suatu peristiwa, tapi memang sesuatu yang dialami dalam keadaan yang normal pun, gak ada peristiwa apapun, dia mengalami itu juga dan bukan merupakan penyimpangan sosial. Nah ini, kalau misalnya secara bagan, ada 4 kriterianya. Yang pertama tadi yang aku ceritakan, personal distress. Distress itu adalah stres yang mengakibatkan dampak buruk ya bagi seseorang ya. Disabilitas bisa jadi menjadi salah satu kriteria dari mental disorder atau gangguan mental. Dysfunction, ketidakmampuan dia untuk melakukan tugasnya sehari-hari. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu syarat teman-teman. Makanya pada saat ada klien datang ke aku dengan banyak sekali keluhan, pertanyaanku adalah dengan semua keluhan itu dia masih bisa berfungsi nggak sih sehari-hari? Contoh misalnya teman-teman sebagai mahasiswa, tugas utama teman-teman apa? Kuliah. Dengan semua masalah yang dialami, teman-teman masih bisa kuliah nggak sih?
Nah, itu yang disebut dengan dysfunction. Orang-orang yang sudah dysfunction, dia tidak bisa melakukan tugasnya seperti yang orang lain lakukan atau orang di seumuran dia lakukan. Next, ada violation of social norms. Sudah ada pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Aku nggak bicara peraturan secara hukum ya, tapi aku bicara norma sosial, yaitu apa yang dipercaya oleh masyarakat yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini juga eh, merupakan salah satu kriteria dari mental disorder itu sendiri. Oke, aku lanjutkan lagi. Semoga suaraku udah terdengar jelas ya, teman-teman. Hmm, yes. Ya. Oke, setelah kita belajar kriteria dari gangguan mental, yaitu ada personal distress, disabilitas, dysfunction, ketidakmampuan untuk berfungsi sehari-hari, dan juga pelanggaran terhadap norma sosial. Nah, teman-teman jadi punya gambaran sebenarnya orang-orang dengan gangguan mental tuh yang seperti apa sih, gitu kan? Kalau teman-teman lihat nih, ilustrasinya adalah orang-orang yang ada di pinggir jalan, nggak pakai baju yang layak, terus suka berkeliaran tanpa alas kaki, gitu kan? Yang sering kita bilang dengan atau sering kita sebut dengan orang gila, gitu kan? Itu adalah orang dengan gangguan mental, tapi dalam versi yang sangat ekstrim ya, yang kita lihat, kita bisa lihat dengan mata kepala kita bahwa jelas dia mengalami gangguan mental. Nah, di sisi lain, ada beberapa orang dengan gangguan mental yang mungkin nggak terlihat secara jelas. Gangguannya apa, perilakunya gimana, cuman ada pemahaman bahwa kok ada yang beda ya rasanya dengan orang itu. Nah, itu juga merupakan gangguan mental, tapi mungkin tahapannya atau eh, tingkat keparahannya berbeda satu sama lain. Nah, ternyata pada saat kita membicarakan gangguan mental, normal atau abnormal sih seseorang. Normal dan abnormalnya itu bisa diukur dalam satu skala yang kontinum. Maksudnya seperti apa? Orang itu nggak ada yang benar-benar normal dan nggak ada yang benar-benar abnormal. Kita berdua nih ada di tengah-tengahnya, ada di garisnya. Kalau teman-teman lihat yang kuning ini kan normal, yang ungu itu abnormal. Nah, kita itu ada di garis antara atau daerah area antara ungu dan kuning ini. Jadi kita yang merasa bahwa oh aku tuh normal banget, gak pernah ngeluh apapun, gak pernah stres gitu kan. Nah suatu saat apabila terjadi suatu hal atau suatu stres yang terus menerus atau satu masalah yang teman-teman nggak bisa selesaikan, bisa jadi mungkin teman-teman yang ada di zona kuning ini kan perlahan bergerak ke ungu. Ada sedikit atau sesuatu yang membuat teman-teman abnormal. Sebaliknya juga teman-teman yang mungkin sekarang mengalami stres yang berat sampai merasa aduh kayaknya aku punya gejala-gejala gangguan mental deh gitu kan yang berada di mungkin zona yang cenderung ke ungu suatu saat setelah terapi setelah berproses dengan diri mungkin teman-teman ada di zona yang kuning nantinya seperti itu. Nah, ini yang kita sebut dengan uh, gangguan mental itu berada di skala yang sifatnya kontinum. Bisa berada di mana aja, nanti yang bisa pindah tergantung situasi orang tersebut. Dalam menegakkan diagnosis gangguan mental, teman-teman ada beberapa buku panduan yang dipakai. Yang pertama adalah ICD, International Classification of Disease, itu keluarannya WHO. Ini semua dipakai juga oleh teman-teman kedokteran ya, bukan hanya psikologi. Yang kedua adalah DSM, Diagnostic and Statistic Manual. Ini dikeluarkan oleh American Psychiatric Association.
atau APA. Ini juga dipakai oleh teman-teman kedokteran dalam menegakkan diagnosis gangguan jiwa. Yang ketiga ada yang namanya PDM, Psychodynamic Diagnostic Manual. Ini memang lebih jarang dipakai, hanya dipakai oleh beberapa orang yang memang menganut aliran psikodinamika. PPDGJ, Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa, ini versi bahasa Indonesianya ya teman-teman. Tapi memang buku ini belum terlalu update. Terakhir masih PPDGJ 3, dan itu pun sifatnya buku saku ya, bukan buku yang besar yang beredar. Seperti itu. Ini ditulis oleh Direktorat Pelayanan Medik Kemenkes Indonesia. Oke, kalau langsung masuk ke bagian yang menariknya. Untuk teman-teman di jurusan gizi, perlu tahu apa sih tentang gangguan psikologi? Nah, aku memilah beberapa gangguan yang memang perlu teman-teman pelajari, terutama nantinya adalah gangguan makan. Karena apa? Pada gangguan makan dengan ciri yang berbeda-beda, kebutuhan gizi mereka nanti juga akan berbeda. Karena apa? Kekurangannya itu tergantung dari jenis gangguan yang dialami. Orang dengan anoreksia dengan orang dengan bulimia mungkin kebutuhan gizinya akan berbeda. Status BMI-nya akan berbeda. Seperti itu. Kita pelajari masing-masingnya. Mungkin yang teman-teman sering dengar ya, bulimia, anoreksia, itu yang paling umum. Tapi nanti ada berbagai macam yang namanya eating disorder atau gangguan makan. Eating disorder merupakan gangguan secara psikologis yang berkaitan dengan pola makan, penampilan, hingga persepsi diri. Jadi sebenarnya walaupun judulnya eating disorder, gangguan makan, tapi banyak juga nantinya terkait penampilan hingga persepsi bagaimana mereka memandang diri mereka. Penyebabnya secara umum ada 4. Secara genetika ada orang yang memang lebih rentan nih mengalami gangguan-gangguan makan. Yang kedua, ketidakseimbangan neurotransmitter. Ayo diingat lagi, neurotransmitter yang mengatur rasa lapar, rasa haus. Ini juga pasti akan keluar ya nanti ya pada saat ujian ya. Silahkan teman-teman pelajari lagi. Jika terjadi ketidakseimbangan pada produksi dari atau keaktifan dari neurotransmitter tersebut, akhirnya apa? Orang akan susah mengontrol rasa laparnya. Atau sebaliknya, saat dia terlalu banyak memproduksi neurotransmitter tertentu, atau dari sistem endokrinnya banyak menghasilkan hormon tertentu, akhirnya apa? Oh, mereka tidak merasa lapar seperti itu. Nah, keduanya sebenarnya nggak baik ya, karena kembali lagi kita butuh kondisi tubuh yang stabil untuk itu. Lanjut, ciri-ciri kepribadian. Ada beberapa ciri kepribadian yang nantinya lebih rentan terhadap masalah-masalah gangguan makan. Dan yang terakhir adalah budaya. Beberapa gangguan makan sangat erat dipengaruhi oleh budaya. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan apa yang kita makan, bagaimana cara makannya, lalu dalam situasi apa teman-teman makan, lalu etika dalam melakukan perilaku makan, semua itu sangat terkait dengan gangguan makan ini. Kita lihat masing-masingnya teman-teman. Jenisnya ada macam-macam ya, anoreksia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, PICA syndrome, rumination disorder, avoidant or restrictive food intake disorder, other eating disorder dengan contoh night eating syndrome, purging disorder, dan other specified feeding or eating disorder. Apa sih ini bahasa Inggris semua ya? Kita lihat masing-masingnya ya. Yang pertama adalah anoreksia nervosa. Karakteristiknya yang utama adalah penghargaan dirinya rendah. Dia merasa dirinya tidak berdaya, dia merasa dirinya tidak berguna, lalu dia sangat takut akan bertambahnya berat badan. Oke, ini yang paling karakteristik yang paling kuat. Akhirnya apa? Orang-orang dengan anoreksia nervosa itu punya gejala obsesif kompulsif. Mereka punya pemikiran obsesi tentang berat badan. Sudah sekurus apapun, kalau dia ngaca, kesannya kayak badan itu masih gemuk banget, masih jauh dari ideal.
sehingga dia terus mengontrol makanan yang diasup. Biasanya berkembang selama masa remaja atau dewasa awal. Ini masa di mana orang-orang mulai aware ya dengan penampilannya. Mayoritas terjadi pada wanita dibandingkan pria, walaupun memang banyak juga kasus pada pria. Pada kasus yang parah, anoreksia dapat menyebabkan gagal jantung, otak, dan bahkan kematian. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, orang-orang dengan anoreksia nervosa itu BMI-nya sangat underweight, sangat di bawah rata-rata. Oke, ini yang membedakan nanti dengan bulimia nervosa ya. Nah, ada dua subtipe juga pada anoreksia nervosa, ada yang restricting type, ada yang binge eating and purging type. Yang restricting apa? Nah, contohnya, dia sangat membatasi asupan. Ibaratnya kayak dia akan menghitung semua kalorinya, dia akan berpikir, aduh kalau makan ini aku harus lari berapa lama ya, misalnya seperti itu. Dan juga akhirnya dia sangat membatasi makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan misalnya nih untuk minum segelas air pun, dia akan berpikir bahwa airnya akan menambah gemuk kayaknya buat aku. Misalnya seperti itu. Tipe yang kedua, teman-teman, binge eating and purging. Maksudnya apa? Kalau yang tadi dia sangat membatasi, nah tipe yang keduanya dia membatasi, tapi pada beberapa poin dia akan makan sangat banyak dan langsung memuntahkan. Langsung memuntahkan. Oke. Jadi nantinya ini sangat mirip sebenarnya gejalanya dengan bulimia. Bedanya apa? Kalau yang bulimia sebenarnya mereka belum sampai BMI yang underweight ya. Mereka masih di skala berat badan yang normal. Tapi untuk orang-orang yang anoreksia, karena dia sudah punya pemikiran bahwa dirinya itu uh, tidak menarik, udah sekurus apapun dia masih gemuk, kelihatannya seperti itu. Nah, semua itu akhirnya membuat dia berada dalam posisi BMI yang underweight. Oke, jadi ada dua, ingat restricting itu yang membatasi, binge eating and purging type itu yang membatasi lalu tiba-tiba makan dalam jumlah banyak dan langsung dimuntahkan. Nanti pada saat aku bertanya nih tentang suatu kasus, terus diminta untuk menganalisis ini gangguannya apa, analisislah sampai subtipenya ya. Jadi jangan cuma bilang anoreksia nervosa, tapi anoreksia nervosa yang mana nih, gitu kan. Oke, lanjut. Bulimia nervosa, makan dalam jumlah yang sangat banyak dan mempertahankan berat badan yang normal. Nah, berarti apa dong? Gimana caranya dia makan banyak terus berat badannya masih normal? Ada banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang dengan bulimia nervosa, memuntahkan satu, meminum obat pencahar, meminum obat diet secara berlebihan. Nah, semua itu tujuannya adalah untuk tidak menambah kalori, tapi dia masih bisa makan secara banyak. Siklusnya, kalau teman-teman lihat ilustrasi yang di sebelah kanan, ada periode binge eating, lalu menimbulkan rasa bersalah. Binge itu makan berlebihan ya, lalu menimbulkan rasa bersalah, lalu dimuntahkan, dikeluarkan lagi. Lalu binge eating lagi, guilty lagi, merasa bersalah lagi, dimuntahkan lagi. Itu yang terus um, bergulir ya di orang dengan bulimia ini. Sehingga teman-teman, apalagi kalau tipe yang di purging ya, dia memuntahkan itu, nah dia sangat rentan terkena penyakit di area tenggorokan dan juga mulut. Karena apa? Dengan memuntahkan kan ada kadar asam yang sangat tinggi yang keluar dari mulut. Kalau itu terus-terus menerus dilakukan, lambung, mulut itu juga akan terinfeksi seperti itu. Ya bukan berarti yang pakai obat pencahar lebih baik ya, enggak juga. Ya, lebih baik kita tidak mengalami gangguan makan ini. Mayoritas terjadi pada wanita dibandingkan pria, ini juga secara statistik seperti demikian. Berkembang selama masa remaja atau dewasa awal sama juga ya dengan anoreksia. Harga diri terlalu dipengaruhi oleh bentuk dan berat badan sehingga mereka merasa perlu untuk menjaga bentuk badannya itu. Ini yang tadi aku ceritakan, ada resiko tenggorokan meradang dan sakit, pembengkakan kelenjar ludah, iritasi usus, dehidrasi parah, gangguan hormonal, hingga stroke dan serangan jantung. Oh ya, pada wanita, baik dalam kasus anoreksia yang tadi maupun yang bulimia, keduanya akan ditandai juga dengan gangguan hormonal
siklus menstruasi yang tidak stabil. Karena apa? Sudah underweight. Sudah tidak ada yang bisa menjaga hormon estrogennya tetap stabil sehingga menciptakan satu siklus yang menetap di perempuan tersebut. Next, binge eating disorder. Makan dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak terkontrol. Gejalanya itu mirip dengan bulimia atau anoreksia dengan tipe yang binge eating. Berkembangnya selama masa remaja atau dewasa awal. Nah, bedanya apa? Kalau binge eating disorder, dia tidak melakukan periode pembersihan atau purging. Jadi nggak ada acara muntah-muntahan ya di sini ya. Jadi pada saat dia makan secara banyak berlebihan dalam satu waktu, ya udah itu menetap dalam dirinya, gitu kan. Nah, resikonya apa? Kadang-kadang ada komplikasi medis terkait kelebihan berat badan, obesitas, jantung, stroke, dan diabetes. Pica syndrome. Ini menarik teman-teman. Dulu pada pedoman diagnosis yang sebelumnya, Pica syndrome ini belum termasuk salah satu gangguan makan. Karena apa? Belum banyak orang yang melakukan ini. Tapi setelah banyak sosial media, banyak eh, cara untuk orang bisa terkenal, gitu kan. Salah satunya ada yang memvideokan dirinya makan makanan yang bukan makanan. Oke. Beberapa tahun yang lalu, 2018, sempat ada satu video yang beredar. Orang itu mereview berbagai jenis sabun batang. Reviewnya bukan berdasarkan aroma atau berdasarkan gimana ya dipakai di kulit enak atau enggak. Enggak. Dia review berdasarkan rasanya. Jadi cobain tuh satu-satu batang. Nah, pertanyaannya, apakah ini atas kemauan sendiri, dia mengalami gangguan makan, atau semuanya demi konten? Nah, kembali lagi kalau misalnya memang itu dilakukan secara dia happy dengan hal itu, walaupun dia tahu bahwa ini bukan makanan, dan mungkin setelah itu ada dampak secara medisnya ya, tapi kalau misalnya dia terus melakukan itu, nah itu berarti sudah masuk ke dalam gangguan makan. Tapi apabila itu hanya dilakukan satu dua kali demi konten, kembali lagi itu sebenarnya patut untuk dipertanyakan ya. Tapi itu belum bisa kita diagnosis dengan Pica syndrome. Jadi saat dia memakan zat yang non makanan, ada loh yang makan kotoran, tanah, kapur tulis, sabun, kertas, rambut, kain, wall, kerikil, deterjen, ya. Dan orang-orang seperti ini masih hidup ya teman-teman. Pikat dapat terjadi pada orang dewasa serta anak-anak dan remaja. Nah ini yang menarik. Anak-anak juga kadang-kadang bisa mengalami gejala Pica syndrome ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Orang dewasa yang harus memberikan contoh supaya mereka bisa membedakan yang mana yang makanan, yang mana yang enggak. Yang mana yang punya gizi bagi tubuh mereka, yang mana yang tidak. Seperti itu. Gangguan ini paling sering diamati pada anak-anak, wanita hamil, dan orang-orang dengan cacat mental. Maksud cacat mental tuh lah orang-orang yang misalnya nih intellectually disabled. Dia tidak bisa berpikir secara logis, misalnya seperti itu. Risiko tinggi mengalami keracunan, infeksi, cedera usus, dan defisiensi nutrisi. Iyalah, karena kan benda-benda yang bukan makanan sebenarnya tidak punya nutrisi bagi tubuhnya. Seperti itu. Lanjut, rumination disorder. Memakan makanan lalu dimuntahkan, dikunyah lagi, ataupun dimuntahkan lagi. Nah, umumnya ini terjadi pada anak-anak. Tapi apabila ini terus dilakukan tanpa ada feedback dari orang dewasa, ya udah, ini akan menjadi rumination syndrome disorder atau rumination syndrome. Jadi dia makan dimuntahin, belum keluar ya, atau uh, apa yang dimuntahkan itu ditampung lagi untuk dimakan lagi, terus dimuntahkan lagi seperti itu. Itu siklusnya. Ini yang tadi aku bilang berkembang selama masa bayi, anak-anak atau dewasa, terjadi selama 1 sampai 2 bulan. Pada bayi akhirnya ini mengakibatkan penurunan berat badan dan kekurangan gizi yang fatal. Oke, apa yang dilakukan pada saat bayi? Kita harus mencari penyebabnya dulu. Apa sih penyebab dari rumination pada kondisi si bayi itu?
Karena kan pada dasarnya sebenarnya bayi tidak punya kemampuan untuk membuat dirinya mengalami gangguan psikologis tertentu atau gangguan mental tertentu. Pasti itu akibat dari ketidakseimbangan zat yang ada dalam dirinya. Contoh misalnya, bayi-bayi yang merasa dia kekurangan sodium dalam tubuhnya, secara otomatis dia akan mencari sesuatu yang asin terus-menerus. Misalnya dia ngerasa, oh keringetnya itu asin, terus dia suka menjilat badannya yang keringetan, misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi, ada kasus seperti itu teman-teman, yang nantinya berujung pada rumination disorder. Kadang-kadang bayi secara natural itu mengkonsumsi sesuatu yang mungkin eh, istilahnya apa ya, dibutuhkan oleh tubuhnya tanpa disadari, seperti itu. Next, avoidant and restrictive food intake disorder. Kurangnya minat makan atau ketidaksukaan terhadap aroma, rasa, warna, tekstur, dan suhu tertentu. Nah, memang berkembangnya pada saat anak-anak. Dan zaman sekarang banyak banget dikaitkan dengan, oh dia alergi gitu ya. Nah, ini perlu dicoba ya teman-teman. Kan banyak sekarang tes alergi pada anak ya. Dan apakah memang dia alergi atau dia sengaja menolak makanan tertentu? Apabila memang sengaja menolak makanan tertentu, pada saat dia sudah beranjak lebih dewasa, lebih bisa diajak ngobrol, kita perlu tahu nih secara kognitif ada apa sih yang dia pikirkan tentang makanan tersebut. Sehingga akhirnya dia tidak lagi menolak makanan-makanan yang diasup. Karena apa? Memilih makanan tanpa pertimbangan keseimbangan nutrisi juga akan menimbulkan resiko kekurangan nutrisi, penurunan berat badan, dan lain-lain. Dan ini fatal ya kalau misalnya untuk anak-anak. Oke, gangguan makan lainnya ada yang namanya night eating syndrome. Ada yang suka nih makan malam-malam. Kayak aku nggak doain teman-teman mengalami ini. Bedanya apa sih dengan orang yang kelaparan tengah malam terus makan gitu kan? Bedanya adalah dia memang uh, tubuhnya baru merasa lapar itu di tengah malam. Jadi setiap pagi atau siang gitu kan, itu makannya sedikit banget atau sama sekali nggak makan. Tapi begitu malam dia biasanya akan langsung makan sesuatu yang kalorinya tinggi. Kembali lagi, ini pola makan yang nggak sehat. Dan ternyata masalahnya adalah masalah psikologis, teman-teman. Bagaimana akhirnya masalah ini membuat tubuhnya sulit untuk mengatur jam biologis terkait dengan rasa lapar ini. Next adalah purging disorder. Purging disorder kalau tadi ada periode binge eating-nya ya, makan banyak dulu baru dikeluarin gitu kan. Nah kalau yang purging, mereka nggak melakukan binge eating, mereka makan biasa. Tapi tetap aja mereka nggak nyaman dengan makanan yang diasup atau mereka merasa mereka perlu segera mengeluarkan makanan tersebut sehingga entah itu memilih dengan cara muntah, obat pencahar, diuretik, atau olahraga berlebihan untuk mengendalikan berat badan. Kekhawatiran makan dan perilaku lainnya atau nantinya kita pelajari ortoreksia. Ortoreksia nervosa adalah kelainan makan yang melibatkan obsesi terhadap nutrisi optimal. Ini sangat berkebalikan dengan yang tadi. Kalau tadi kita bicara dampak yang malnutrisi, nutrisi yang tidak seimbang, akhirnya tidak mendapat nutrisi yang layak. Nah, pada ortoreksia, orang ini terobsesi loh. Terobsesi pada nutrisi yang optimal. Dia mulai berdampak negatif pada kesehatan fisik, sosial, atau mental. Karena apa? Sangat membatasi dirinya ya, seperti itu. Faktor penyebabnya, dia punya kecenderungan untuk menjadi orang yang obsesif kompulsif. Dia punya kelainan makan lain nih. Orangnya perfeksionis atau sosial ekonomi biasanya menengah ke atas ya, karena dia punya kebebasan untuk memilih asupan makanan. Dan ciri lainnya atau faktor penyebabnya adalah dia memiliki kecemasan yang tinggi. Kecemasan terhadap apa? Banyak hal. Kesehatannya, nutrisinya, kebersihan. Banyak banget yang akhirnya membuat dia merasa cemas.
Oke, kalau tadi teman-teman mau bertanya nih, sindrom obsesif kompulsif, maksudnya apa sih? Maksudnya dia punya pemikiran yang terpusat pada suatu hal dan akhirnya melakukan perilaku yang berulang-ulang untuk menghindari kecemasan akibat pemikiran tersebut. Contoh, orang-orang yang sangat eh, istilahnya mendambakan hidup yang sehat. Dia sangat membatasi makanannya. Makanannya harus makanan-makanan pilihan dari bahan-bahan yang organik, misalnya seperti itu. Lalu setiap kali habis makan, dia harus olahraga dengan jumlah kalori yang impas dari apa yang dia makan, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa menjadi satu gejala perilaku yang obsesif kompulsif, teman-teman. Dia sangat terobsesi dengan kesehatan itu, sehingga dia melakukan tindakan berulang-ulang berupa apa? Menjaga kesehatannya, menjaga tubuhnya, menjaga asupan makanannya. Nah, kembali lagi, justru itu akan membatasi ruang geraknya ya. Yang awalnya dia bisa nongkrong sama teman-teman, akhirnya nggak bisa. Yang awalnya dia bisa punya waktu luang yang banyak, akhirnya nggak bisa. Karena waktu luangnya dipakai untuk ke gym, misalnya seperti itu. Next, yang lainnya, kekhawatiran makan dan perilaku lainnya ada yang namanya compulsive exercise. Ini juga orang ini sangat terobsesi dengan exercise, workout. Sehingga dia sering melakukan workout yang berlebihan. Dia bulimia, gangguan makan yang dialami oleh orang yang mengidap diabetes tipe 1. Dia berusaha mengurangi asupan insulin untuk menurunkan berat badan tanpa konsultasi dokter. Sementara tubuhnya sebenarnya memerlukan insulin tersebut. Nah, biasanya diabetes tipe 1 yang karena keturunan ya, bukan karena lifestyle. Biasanya kan mereka punya anjuran tertentu nih terkait dengan asupan glukosa yang masuk. Nah, kalau misalnya dia berusaha nih untuk memanipulasi data itu, dan menyesuaikan sendiri tanpa anjuran dokter, nah dia bisa didiagnosis dengan diabetes disorder. Oke, aku tutup materi hari ini dengan pencerahan bahwa setiap gangguan psikologis itu sebenarnya membutuhkan penanganan atau terapi agar tidak mempengaruhi kondisi fisik lainnya. Terutama dalam konteks ini untuk pemahaman teman-teman adalah nantinya gangguan psikologis tuh bisa loh terkait dengan asupan gizi seseorang. Maka untuk bisa punya gizi yang optimal, yang seimbang, kita perlu punya kondisi mental yang sehat terlebih dahulu. Itu penjelasanku terkait dengan gangguan psikologis ini. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman latihan, berlatih dengan menjawab beberapa pertanyaan sehingga teman-teman dapat lebih paham dan bisa nantinya mengerjakan UTS. Thank you buat perhatiannya. Aku akan share juga Google Form-nya untuk mengisi kuisnya. Kita ketemu lagi nanti di waktu UTS. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.